Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi sore ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara dengan tema Pemerintahan Baru Harapan Rakyat. Seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 atau 6 hari lagi. Nah, untuk itu akan kita perbincangkan bagaimana sebenarnya pemerintahan baru ini akan memberikan harapan baru tentunya juga untuk bagi rakyat Indonesia dan nanti khususnya di Provinsi Jambi. Dengan dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Dr. Arfai, pengamat hukum dari bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arfai sudah hadir di hari Senin, biasanya di hari Rabu. Hari ini di hari Senin. Kemudian untuk narasumber yang kedua, saya perkenalkan ada Dr. Chandra Mustika, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Faris. Ya, terima kasih juga sudah hadir. Kita akan banyak memperbincangkan ini harapan. Istilahnya dasen atau dasolan kalau harapan itu? Dari impian ya, abstrak. Abstrak. Baik, saya ke Mas Arfai terlebih dahulu. Mas Arfai, pemilu atau pemilihan legislatif sudah selesai dengan dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi sudah se-Indonesia. Nah, pilpresnya belum nih. Betul. Belum selesai. Karena selesainya nanti kalau memang sudah presiden terpilih akan dilantik insya Allah tanggal 20 Oktober. Nah, tentu dinamika pemilihan kemarin sudah berlalu. Dan yang nampak hari ini adalah Presiden saat ini, Pak Jokowi, mencoba untuk memberikan transisi pemerintahan yang smooth, yang mulus, yang tidak banyak membuat dari nol lagi kira-kira begitu, karena memang ada keberlanjutan kayaknya tagline-nya gitu kan. Nah, Mas Arfai melihat bagaimana proses pelantikan nanti, transisi pemerintahan. Kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sebenarnya ini lebih ke berlanjutan. Apakah ini akan membawa cepat untuk perbaikan-perbaikan bagi Indonesia ke depannya? Ya, terima kasih Mas Prisi. Saya menilai satu hal yang paling kita apresiasi sebenarnya ya, paling bisa kita lihat sesuatu yang positif. Adalah ketika para pemimpin bangsa itu mulai memikirkan bagaimana membangun bangsa ini secara sistematis. Sebab salah satu indikator bagaimana negara itu bisa maju, bisa berkembang, selain karena sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, adalah sistematis keberlanjutan dalam kepemimpinan. Nah, sistematis yang dimaksud itu adalah bukan dalam konteks orangnya yang sistematis misalnya. Orang yang lama diajak lagi yang baru, bukan itu. Sistematis yang dimaksud itu adalah bagaimana program-program pembangunan yang dulunya sudah didesain, kemudian oleh yang baru akan disambut. Dulu ada GBHN tapi sekarang RPJMN seperti itu ya? Itu yang menjadi, kalau zaman Orde Baru kita kenal ada garis-garis besar haluan negara, GBHN. Artinya siapapun presiden, walaupun waktu itu presiden hanya itu saja gitu ya. Nah, dia sudah ada pondasi. Artinya sudah ada panduannya. Apa yang mau diinginkan. Kalau sekarang kan kita kenalnya kan RPJP. RPJP. Iya, RPJP itu kan yang jangka panjang. Kemudian baru RPJM-nya jangka pendek gitu kan. Kita belum tidak mengenal. Nah, oleh karena itu kan rentan sekali. Rentan, setiap presiden punya misi sendiri, punya model sendiri, punya program sendiri, yang itu bisa jadi abai dalam konteks bukan berkelanjutan ya, dalam konteks sistematis dalam menata dan membangun negara ini. Nah, oleh karena itu mengembalikan itu menjadi suatu yang kondusif dengan ada transisi yang baik, transisi dalam arti apa, program yang lalu yang dalam manajemen suatu program yang baik tentunya ada evaluasi kan. Evaluasi yang buruk berarti dievaluasi kembali, dilanjutkan atau tidak, bisa dihilangkan. Yang belum sempurna itu bisa dilanjutkan sempurna. Yang terobosan baru itu baru munculkan yang baru. Saya kira itu satu hal
Ya, saya termasuk orang yang berpikir positif ya. Jika ini rutin dilakukan dalam sistem ketatanegaraan kita, artinya tidak ada lagi egoistis dari siapa rejim yang memimpin. Dia tidak lihat siapa rejim yang terpilih, tetapi berkolaborasi dua ini, maka kita akan menuju betul-betul Indonesia Emas 2040. Nah, statement saya awal begitu, Mas Faris. Oke, baik. Saya pertanyaan yang sama untuk Mas Chandra. Artinya Pak Jokowi pernah ada statement bahwa pada saat pertama kali jadi presiden itu ya kira-kira mulai dari nol lagi lah, bahasanya seperti itu. Nah, dengan pergantian dengan Pak Prabowo ini tagline-nya adalah keberlanjutan, dan memang Pak Prabowo kan lebih memang didukung oleh Pak Jokowi ya, seperti itu. Jadi memang berlanjut lah kira-kira begitu. Nah, keberlanjutan ini tentu tadi maknanya positif. Nah, kalau menurut Mas Chandra bagaimana? Apakah juga keberlanjutan ini akan cepat mengakselerasi pembangunan nanti ke depan, Mas Chandra, secara ekonomi? Ya, terima kasih Mas Faris. Jadi memang kita tahu bahwa Pilpres kemarin ya yang memenangkan kontestasi itu adalah Prabowo Gibran, yang manifestasinya didukung oleh Pak Presiden Jokowi, program-program ininya ya kan. Artinya ini memang tagline-nya keberlanjutan. Bicara mengenai ekonomi, memang kita tahu bahwa selama ini kan visi misi Prabowo Gibran memang kita lihat melanjutkan program-program yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi ya kan. Antara lain mungkin pembangunan infrastruktur ya, termasuk IKN ke depannya ya kan, dan berbagai macam program-program itu tersebut ya kan. Nah, mungkin yang jadi problem adalah kita tahu bahwa selama Presiden Jokowi menjabat kurang lebih 10 tahun itu efektivitasnya mungkin kurang lebih cuma 8 tahun. Kan kita tahu bahwa pada saat 2 tahun itu ada pandemi COVID ya kan. Beliau sendiri pernah mengatakan seperti itu ya kan. Sempat ada mungkin isu-isu perpanjangan ya kan waktu itu kan, isu mau diperpanjang jabatan presiden ya kan, dan itu sempat heboh dan akhirnya diredam ya kan, karena tidak sesuai dengan konstitusi kita ya kan. Nah, mungkin PR-PR yang muncul itu terjadi ketika pasca pandemi ini ya kan, Mas Faris, terutama dalam bidang ekonomi ya. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara yang mendapat sorotan dunia karena berhasil menghadapi COVID ini ya, termasuk mempertahankan kestabilan inflasi ya kan. Mungkin pada saat pertumbuhan ekonomi kita pas tahun 2020 itu yang minus ya kan. Pasca itu kita pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik ya kan sampai sekarang. Nah, yang jadi PR oleh Prabowo Gibran ini nanti adalah bagaimana pasca peralihan antara Presiden Jokowi ini, itu kan dampak-dampak peristiwa-peristiwa ekonomi itu masih terasa ya Mas Faris. Kita tahu bahwa data dari BPS menunjukkan bahwa problem kita bukan hanya masyarakat miskin saja ya kan, tapi kaum menengah juga sekarang ini. Ya, betul. Kaum menengah itu menurut data BPS hampir 9 juta itu akan menuju garis kemiskinan itu, ya kan. Nah, ini sebenarnya kan multiplier efek dalam ekonomi itu kan bisa short run dan long run ya kan, istilah jangka panjang, jangka pendek. Memang COVID sudah kita lalui ya kan, tapi pasca pandemi COVID banyak sekali sektor-sektor formal itu yang tidak bisa bertahan ya kan, yang memberikan lapangan pekerjaan bagus ya kan. Kita tahu bahwa di Indonesia justru secara umum sektor informal yang saat ini berkembang ya kan, seperti Gojek, Grab segala macam yang itu ya kan, pekerjaan yang sifatnya tidak tetap ya kan, yang sementara sektor-sektor pekerjaan yang bisa menyerap lapangan kerja yang pendapatannya lebih tinggi itu sangat sedikit ya kan, dan ini menjadi problem ya kan dalam perekonomian kita. Itu yang menjadi pekerjaan berat bagi Prabowo Gibran menurut saya saat ini. Oke. Nah, Mas Chandra, tadi ada, jadi kalau kelas menengah ya tadi ya, berarti ada kelas-kelas ya kalau secara ekonomi ya? Iya. Apa aja tuh Mas? Ya, kalau kita bicara kelas menengah itu kan dia rata-rata pendapatannya kalau menurut BPS itu kalau nggak salah ya, saya baca 600 sampai 900 ribu itu sudah menengah yang mendekati garis kemiskinan. Ada yang miskin itu yang bawah itu adalah di bawah garis kemiskinan ya kan. Nah, itu sudah kategori penduduk miskin ya kan. Kan memang santer ya kemarin, artinya kelas menengah ini mulai terdampak gitu ya. Kemudian itu maksudnya bagaimana? Ini tantangan juga ya berarti ya? Iya, betul. Jadi
Karena kita tahu bahwa penyebabnya itu kan kalau kita analisis ya dalam ekonomi itu karena banyak sekali kaum menengah ini yang konsumsinya sekarang mengandali tabungan, ya kan? Karena banyak sekali sebagian mungkin terdampak kehilangan pekerjaan dari pasca pandemi ini, ya kan? Sehingga mengkonsumsi tabungan, ya kan? Akibatnya sementara kita tahu bahwa orang yang paling tidak mendapatkan efek subsidi itu kaum menengah, ya kan? Ya. Mereka tidak kena BPJS, ya kan? Ya. Sementara efek pajak segala macam ya kaum menengah yang bayar, ya kan? Ya, nah, benar. Jadi kebijakan ekonomi yang pro ke kaum menengah ini yang perlu dipikirkan juga, Mas Faris. Ya. Menurut saya, kan? Menarik ini pembahasan ekonomi kaum menengah. Ya. Termasuk kita mungkin ya. Baik, saya ke Mas Harfai lagi, Mas Harfai. Karena Mas Harfai di bidang hukum, kita akan coba untuk fokus ke bidang hukum gitu ya. Nah, banyak ya tantangan terkait di bidang hukum. Kalau kita berkaca pemerintahan yang lalu, banyak disoroti terkait bagaimana aparat penegak hukum itu independensinya itu mulai luntur. KPK misalnya, kemudian di MA, kemudian di MK gitu ya, dan itu tidak bisa ditutup-tutupi, dan itu memang sangat terbuka, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi pun juga sudah memutus ada pelanggaran etik misalnya. Di beberapa penyelenggara lembaga negara itu juga banyak yang terkena sanksi etik. Ini belum yang pidana ya, yang etik juga, karena etik lebih tinggi dari pidana, kira-kira begitu ya. Karena di atas ilmu ada adab gitu. Nah, Mas Harfai melihatnya nanti ke depan bagaimana dengan hadirnya sosok Prabowo Subianto ini? Apakah penegakan hukum kita akan semakin baik, semakin maju, semakin independen, atau sebaliknya? Ya. Saya begini, karena saya basicnya hukum tata negara ya. Kata kuncinya sebenarnya dalam penyelenggaraan negara itu, sistem penyelenggaraan negara itu sudah baku dibuat ya, dengan konsep trias politika itu. Siapa yang memimpin eksekutif, siapa yang memimpin legislatif, dan siapa yang membidangi yudikatif. Nah, persoalan mendasar di Republik ini adalah tidak pernah konsisten pada trias politika itu. Itu persoalannya. Contoh, masyarakat beranggapan bahwa yang menyelesaikan masalah hukum itu adalah presiden, ya kan? Padahal kalau trias politika, yang ngurusi penegakan hukum adalah yudikatif. Tidak ada urusan dengan presiden. Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa sehingga presiden yang diminta seperti itu? Itu karena kepercayaan masyarakat itu menganggap presiden yang bisa menyelesaikan masalah, sebab ada ketidakpercayaan kepada yudikatif, ya, penegak hukum sendiri. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa tidak percaya? Kembali ke presiden lagi. Nah, bahasanya begini, jangan pernah eksekutif itu masuk ke dalam ranah yudikatif. Itu kata kuncinya. Fokus saja lah Anda eksekutif. Masuk itu intervensi. Iya, legislatif, yudikatif. Atau kalau bahasa kemarin cawe-cawe ya. Nah, tapi memang aturannya seperti itu, Mas Harfai. Misalnya hakim, perwakilan pemerintah ya, ada itu 3. Itu lain cerita gitu. Ya. Artinya gini, dalam mekanisme itu kan ada konteks hukum tata negara, itu kan konteks sterilisasi sebagai wakil rakyat, orang yang megang kedaulatan. Orang bertanya, kenapa hakim MK mesti dari presiden? Ya kan? Filosofinya adalah presiden yang dipercaya oleh masyarakat. Kenapa berasal dari DPR? Filosofinya itu adalah DPR itu adalah wakilnya rakyat. Nah, masalahnya bukan soal orang bermainnya yudikatif itu, tapi persoalannya meletakkan filosofi itu tidak ada lagi. Yang ada bagaimana ditarik-tarik masuk kepentingan di situ. Makanya saya berpikir begini, Prabowo harus jangan lakukan itu. Maka kalau pertanyaan Mas Faris tadi, apakah bisa hukum menjadi lebih baik atau justru bobrok? Kata kunci satu, jangan pernah mengintervensi, memanfaatkan
dan memasuki ranah para penegak hukum itu. Mulai dari kapan? Mulai dari proses rekrutmen mereka. Ya, mulai dari proses mereka menjalankan pekerjaan. Nah, kalau itu komitmen berani Prabowo lakukan itu sebagai presiden, maka kita akan cemerlang lihat penegakan hukum yang orang-orang nanti penegak hukum kita yang betul-betul steril dari semua kepentingan. Namun, kalau ini yang masih dipelihara, saya termasuk orang yang pesimis, maka kita akan mutar-mutar saja. Sebab kita ini problem punya dua, Mas Faris. Hasrat masyarakat dengan keinginan politik para pemimpin negara itu kadang-kala nggak match. Iya kan? Masyarakat menginginkan Pak Presiden, tolong itu dibereskan semua. Kata Presiden, kemarin ikut-ikutan juga di situ katanya kan. Jadi mulai ada tidak match di situ. Nah, oleh karena itu, kembalilah Presiden itu mesti menyadari bahwa seorang presiden itu memegang kedaulatan rakyat adalah dia sebagai pemegang eksekutif. Bukan sebagai bagaimana meletakkan orang, memanfaatkan para penegak-penegak hukum. Justru dia menjadi wakil kita, pemimpin kita yang sudah kita serahkan kedaulatan adalah mempertegas para penegak hukum itu. Nah, kalau dia berani, contoh misalnya Mas Faris, undang-undang perampasan aset kan belum? Iya kan? Mampu Pak Prabowo lakukan itu suatu jempol yang bagus. Yang kemarin terseok-seok itu tidak ada. Nantilah kita bicara tentang bagaimana pemberantasan seluruhan. Itu satu rule-nya. Yang dari dulu kita kan itu yang kita ributin. Nah, beranikah itu? Karena itu kan hasrat semua masyarakat. Keinginan, impian tadi kan, harapan semua masyarakat. Kalau itu bisa digolkan, tugas presiden adalah bagaimana dia menjadi komando bersama dengan rakyat mewujudkan impian dari masyarakat dalam hal penegakan hukum. Nah, saya kira itu Mas Faris paling penting. Oke, baik. Saya masih ke Mas Arfai lagi. Mas Arfai, kalau kita tadi kan Mas Arfai mengamati secara ketatanegaraan. Pada saat pemerintahan Presiden Jokowi hampir tidak ada check and balance, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, tadi kan dengan adanya trias politika sebenarnya seharusnya itu check and balance itu balance gitu ya. Harusnya balance. Tapi kita memang tidak mengenal istilah oposisi di sistem presidensial. Nah, sepertinya memang saat ini koalisi pemerintahan Pak Prabowo itu masihlah memang Kim ya, Koalisi Indonesia Maju itu masih mayoritas gitu ya. Dan kalaulah kemudian salah satu partai yang kemarin ikut berkompetisi, PDI misalnya, ikut bergabung, artinya memang semuanya dalam satu gerbong yang sama, dan kemungkinan memang tidak ada check and balances. Itu hanya lip sync saja. Kalau di DPR pasti juga karena partainya pendukung, tidak mungkin akan teriaknya kencang. Kira-kira begitu ya, Mas Arfai ya. Nah, kalau prosesnya ketatanegaraan kita seperti itu, tersandera partai-partai politik oleh eksekutif gitu kan, bagaimana check and balancesnya ke depan? Nah, kita mesti bedakan Mas Faris antara perilaku hasrat politik dari pimpinan dan partai politiknya, ya kan, dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi apa yang harus dibedakan? Kalau dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pada dasarnya dia tidak mengenal itu partai pemerintah, kayak gitu, anggota dewan pemerintah, koalisi pemerintah, tidak mengenal. Karena begitu dia jadi legislatif, taatlah fungsi dia itu pengawasan, controlling, taatlah fungsinya adalah membuat aturan, taatlah dia fungsi sebagai budgeter, bikin anggaran. Tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi, maka muncul yang kedua kan perilaku. Perilakunya ditahan dulu, apa itu maksud dari perilaku? Kita harus sudah dulu. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Jambi Bicara dengan tema pemerintahan baru harapan
rakyat Indonesia. Tadi kita sudah membincangkan terkait dengan bagaimana nanti proses pemerintahan itu harusnya negara demokrasi ada check and balance, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas legislatif adalah salah satunya mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, pada saat legislatif sudah menjadi bagian semua dari pemerintahan, lantas siapa yang mengontrol? Kayaknya tidak mungkin kemudian benar-benar bebas untuk mengontrol karena dia sendiri juga bagian dari pemerintahan. Nah, gimana kalau gitu ke depan nanti, Mas Arfai? Ya, saya kira beginilah. Kita ini kan tadi ya, awal tadi ya saya beritahu bahwa kita ini kan sistem pemerintahan itu sudah bagus diatur. Tetapi dia kalah dengan perilaku paradigma jangka pendek ya, yang dilakukan, yang dimiliki oleh para elit-elit politik kita. Sehingga mengabaikan aturan dan tata cara kita bernegara. Nah, dan itu sepertinya diokekan juga untuk semua kita. Nah, siapa yang mengokekan? Bagi yang berpikiran bahwa dengan itulah maka akan lancar melaksanakan program pembangunan. Maka apa salahnya seperti itu? Tapi bagi orang penyelenggara pemerintahan punya prinsip adalah dalam tata negara, stabilitas penyelenggaraan pemerintahan itu penting. Tetapi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga negara, khususnya pembagian tugas politika, itu juga penting. Karena disitulah letaknya. Jadi kalau memang misalnya nih DPR gabung dengan presiden, kemudian sudah satu rumah semua itu, tidak ada lagi tidak ada lagi dia menjadi perannya sebagai dewan misalnya. Watchdog. Iya. Jadi untuk apa kita pilih mereka kemarin? Padahal pada saat kita di TPS itu ada bahasanya, Pak Rizie. Menurut orang tata negara, filosofinya pada kita coplos itu. Misal saya dosen, saya bilang, hey calon, saya ini dosen, saya sibuk, saya ngajar, saya nguji dan lain-lain, saya tidak bisa ngontrol pemerintah itu. Sekarang saya amanahkan, saya kedaulatan saya kepadamu, itu awasi pemerintah, bikin anggaran pemerintah itu dengan baik, awasi, bikin regulasi sesuai kehendak kami. Sudah kita serahkan ke dia. Jadi ketika dia bersatu gitu dewan, dia otomatis adalah tidak mewakili kita sebagai rakyat. Nah, makanya hal-hal yang demikian tidak boleh. Dan kita juga dalam sejarah ketatanegaraan kita itu kan sudah pernah presiden buruk, misalnya zaman Orde Baru. Akurnya misalnya begitu, akur dalam arti negatif ya, antara legislatif dengan eksekutif, sehingga melahirkan perilaku yang salah, yang diokekan, yang disetujui. Dan akibatnya kita juga yang merasakan sebagai rakyat. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira koalisi besar boleh. Dalam hal apa? Dalam hal merumuskan kebijakan, dalam hal merumuskan arah dari pembangunan. Tetapi pada saat pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan arah pembangunan, perankan sebagai legislatif. Tidak boleh dia berperan sebagai CS-nya eksekutif kan gitu. Meskipun faktanya susah ya. Faktanya begitu. Nah, itu jadi beban kita lah semua. Kalau bisa kita paling banyak bersuara itu nanti kan dalam hal media kan. Saya ke Mas Chandra. Mas Chandra, ada satu janji politik yang sangat fenomenal, yang sangat kemarin menjadi jargon, kira-kira begitu, yaitu makan siang gratis. Nah, saya coba karena kalau kita bahas ekonomi luas ya, coba ini langsung menukik ke salah satu programnya, yaitu makan siang gratis lah. Sekarang sudah mulai dirubah tuh diksi-diksinya, ini bukan makan siang gratis, makan sehat lah apa segala macam gitu. Nah, itu juga pro dan kontra. Ada sebagian yang apa ini sih gitu. Kenapa enggak untuk pendidikan gitu kan? Tapi kenapa kok harus makan siang gratis? Apa iya bangsa kita ini butuh makan siang gratis? Apakah program itu nanti akan berjalan? Karena kan enggak salah udah ada kementerian khusus nih. Berarti serius dong. Dan anggarannya enggak main-main tuh. Satu harinya bisa berapa miliar gitu untuk hal-hal seperti itu. Menurut Mas Hendra gimana itu? Ya, Mas Faris. Jadi memang kita harus lihat kronologisnya dulu ya kan. Strategi politik ini muncul karena melihat penduduk Indonesia nih. Kalau saya bilang mungkin kita kan orang-orang berpendidikan tinggi kan masih persentasenya masih terbatas ya kan. Sehingga mungkin tingkat kritis untuk mengkritisi kebijakan itu mungkin
sangat minim ya kan, sehingga kebijakan yang mungkin melihat daya tarik orang banyak itu yang pasti yang bisa marketingnya tinggi ya kan. Yang contohnya mungkin dengan makan gratis ya kan, mungkin dengar begitu orang sudah begitu, wah ini kebijakan yang populer gitu kan, dianggap ya kan menarik simpati orang. Cuman kan kalau kita orang yang akademis yang seperti kita ya kan, kita setiap kebijakan itu kan pasti kita lihat apakah ini kebijakan yang tepat untuk dilakukan di Indonesia ya kan, dengan kondisi anggaran kita segala macam dan multiplier efeknya kemana, dan dalam ekonomi itu istilahnya itu want and need, apakah itu yang kita butuhkan atau kita inginkan gitu kan. Nah jadi kalau menurut hemat saya ya kan, memang need kita itu sekarang ini kan problemnya ada di SDM kita ya Mas Faris ya, karena proses demokrasi itu berjalan bagus ya kan, menghasilkan pemimpin yang bagus kalau didukung oleh SDM yang tinggi. Jadi mayoritas penduduknya juga berpendidikan ya kan, sehingga mereka preferensi mereka dalam memilih juga bagus. Artinya pemimpin cerminan dari rakyatnya. Betul Mas Faris. Ya jadi kalau dibilang one and need tadi, sebenarnya banyak sesuatu hal yang perlu kita benahi di Indonesia ini, misalnya kayak pembangunan infrastruktur, misalnya kalau di Pulau Sumatera ini misalnya kereta api ya kan, yang bisa memangkas high cost ekonomi tadi ya kan. Kita tahu bahwa kalau kita mau ke Padang atau kapan mesti naik pesawat 2 kali kalau naik pesawat ya kan. Kalau jalan darat makan 12 jam ya kan. Nah, infrastruktur seperti itu kalau dibenahi bisa memangkas high cost ekonomi tadi ya kan. Dan kemudian yang problemnya misalnya masalah subsidi untuk pendidikan. Misalnya banyak sekali mahasiswa kita yang kadang-kadang kuliahnya itu terhambat karena tidak punya biaya lagi ya kan, karena dampak COVID ini ya kan. Nah itu kalau dialihkan ke beasiswa ya kan, dialihkan ke pendidikan, kuota-kuota untuk perguruan tinggi ditambah ya kan, subsidi beasiswa, saya rasa mungkin itu lebih dibutuhkan Mas Faris. Cuman kan itu tadi akhirnya kan kebijakan ini juga coba dicari solusinya ya kan, karena kita tahu bahwa APBN kita kan saat ini memang gampang kempis ya kan, ibaratnya kan sering defisit ya kan. Nah sementara anggaran untuk makan gratis ini waktu di visi misi mereka kemarin 460 triliun ya kan. Kalau kita rata-ratakan itu ternyata dibagi 5 tahun Pak Faris ya, saya pikir itu setahun ya kan, setahun tidak mungkin rasanya kan, sedangkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan aja udah, jadi akhirnya coba disisip-sisipkan dalam sektor pendidikan, misalnya dalam bansos atau dalam paket-paket segala macam ya kan. Nah akhirnya ya karena keterbatasan dari anggaran kita ini ya kan, dan mungkin karena kurang kritisnya masyarakat kita dalam melihat suatu kebijakan. Artinya Mas Chandra kurang setuju dengan program makan siang? Iya, saya pribadi memang kurang sependapat ya kan dengan kebijakan seperti itu, karena sifatnya hanya untuk menarik simpati masyarakat saja, tapi istilahnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat mungkin tidak seperti itu, karena kita tahu bahwa untuk menjalankan kebijakan situ juga cost-nya berapa ya kan, dan potensi loss-nya juga. Misalnya kalau kebijakan itu dijalankan ada indikasi korupsinya nanti ya kan, apakah markup segala macam, dan sasarannya siapa. Sekarang ini kalau bicara targetnya nanti siapa yang mau dikasih makan gratis itu ya kan, pertanyaannya ya kan, apakah dipindah lagi di sekolah-sekolah itu mana yang anak SD yang berpendapatan orang tuanya yang, kalau anak saya tidak mungkin dikasih misalnya kan, anak kita ya kan yang diasumsikan sudah berpendapatan menengah ke atas gitu kan misalnya kan. Nah jadi kesulitan dalam hal itu. Kemudian masalah pembagian porsinya, atau misalnya kalau yang muslim saat puasa gimana ya kan, misalnya plus bulan Ramadan itu banyak sekali hal mungkin yang belum dikaji secara matang, tapi mungkin langsung dieksekusi. Akhirnya kan memang dicari solusinya jadi kan untuk supaya itu terlaksana. Ya, program yang dipaksakan. Ya, jadi kalau menurut saya dalam ekonomi itu cuma untuk marketing politik aja ya kan, supaya menarik masyarakat, supaya karena kita tahu ya kan tingkat kritisi kita, tingkat literasi masyarakat dalam membaca suatu kebijakan itu masih rendah ya kan. Jadi Mas Chandra, faktor ekonomi apa yang paling, kan ada istilahnya program prioritas, ada super prioritas, kira-kira begitu. Nah, misalnya apa nih di bidang ekonomi, apa yang kemudian memang 1 tahun ini harus memang bisa dicoba untuk diselesaikan? Yang super prioritas apa? Di bidang apanya kalau ekonomi? Kan kita banyak kalau bicara ekonomi kan, termasuk lingkungan, termasuk pertanian, ada peternakan di situ, ada perikanan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya Mas Faris, itu super prioritas itu yang pertama itu adalah Kementerian Pangan ya.
kemandirian pangan. Iya, jadi selama ini kan kita masih juga kadang impor, ya kan, Masih banyak, beras, impor bahan beras impor, pokok, jagung ya kan. impor. Nah, kita tahu bahwa kalau kemandirian pangan itu kita bisa capai, ya kan, maka kita tidak akan lagi memiliki ketergantungan dengan negara lain, atau misalnya kita digoyang krisis apapun, ya masyarakat tetap masih bisa makan, ya kan. Kalau agak aneh sebenarnya Iya. kalau kita ngomong kita tidak bisa mandiri pangan gitu ya. iya, dengan Karena istilahnya tokat, kayu, dan batu dilempar jadi tanaman saking gemah ripah loh jinawinya gitu ya. Iya. Jadi permasalahannya di mananya kalau kita bicara mengenai kemandirian pangan tadi? Ya, permasalahannya pertama kita tahu bahwa di sektor pertanian ini kan pendapatannya rendah, Mas Baris, ya kan. Sehingga banyak sekali para petani kita kurang berminat untuk menggeluti pekerjaan ini secara maksimal, Ilmunya, ya kan? atau pupuknya, atau pasca panennya, atau Kita tahu bahwa dalam ekonomi pertanian itu, ya kan, selain pendapatan rendah juga produktivitas rendah, ya kan, sehingga tingkat pendapatan per kapita aja juga masyarakat di pertanian itu kan tidak sebesar orang yang bekerja di sektor industri segala macam, jasa, ya kan, sehingga kan terjadi transformasi, ya kan. Memang dalam teori ekonomi itu memang menghendaki terjadinya transformasi dari sektor pertanian ke industri, ya kan. Nah, cuman dalam hal ini, ya kan, bagaimana kita menerapkan teknologi dan industri tadi ke dalam pertanian kita, ya kan, sehingga membuat terjadi efisiensi, Mas Faris, efisiensi. Dan ini juga harus dengan kebijakan pemerintah yang melindungi petani, ya kan. Kita tahu bahwa impor, ketika petani panen kita impor, ya kan, maka itu akan membuat harga lokal jadi rendah, ya kan, anjlok, ya kan. Termasuk juga masalah distribusi pupuk segala macam, ya kan, dan kemudian distribusi barang ke pasar, ya kan. Itu kan kalau transportasinya jarak antara pasar ke daerah bahan baku itu jauh, atau misalnya banyak sekali terjadi pungli atau macam-macam, jalan rusak, macam infrastruktur yang jelek, itu kan membuat kos petani jadi juga tambah mahal, ya kan. Ini yang banyak sekali yang harus diperbaiki, infrastruktur pasar, ya kan. Kemudian masalah munculnya tengkulak yang melakukan pembelian di pasar, petani kita banyak terjerat dalam rentenir segala macam, ya kan, yang sulit, ya kan, pemodalan, ya kan. Ini yang harus dibenahi sehingga para petani kita betah untuk jadi petani karena income-nya tinggi, ya kan. Sehingga tidak terjadi lagi pengalihan lahan dari pertanian ke perkebunan, ya kan. Orang lebih milih nanam sawit daripada nanam beras atau bawang segala macam, ya kan. Karena apa? Karena kalau misalnya panen harga jatuh, ya kan. Nah, sementara kalau sawit orang dapat income, ya kan, lebih tinggi dari itu, ya kan. Sehingga orang memikir petani kita jadinya kepeminatan terhadap sektor pertanian jadi rendah, ya kan, sehingga banyak sekali lahan-lahan pertanian ini pindah ke lahan perkebunan, ya kan. Nah, karena income dan produktivitas itu yang rendah, Mas Faris. Itu yang jadi PR yang harus kita benahi, ya kan. Oke. Baik, saya coba kembali lagi ke Mas Arwai, kita bicara mengenai pemerintahan baru Harapan Rakyat ini di bidang hukum. Di bidang hukum, menurut saya musuh terberat bangsa ini adalah perilaku korupsi, dan faktanya juga banyak, ya, dari semua sektor, ya. Yang paling mencengangkan dan kemarin beritanya sempat heboh tapi hilang adalah sampai masalah emas antam itu aja juga dipalsukan, kira-kira begitu. Nggak habis pikir lagi kita, tapi beritanya hilang tuh. Nggak banyak yang membahas lagi. Kemudian ada korupsi di sektor timah yang merugikan negara bisa sampai 271 triliun misalnya, dan masih banyak lagi yang lain. Mas Arwai, KPK dalam tanda kutip sepertinya di periode pemerintahan Pak Jokowi tidak begitu bertaring. Ketuanya aja nggak tahu kita kemana sekarang, kira-kira begitu, ya. Kita bicara realnya seperti itu. Dan beberapa juga pimpinan KPK juga terkena etik sendiri, gitu, ya. Artinya memang tidak begitu berdampak, lah, kira-kira begitu. Nah, ke depan persoalan hukum khususnya anti korupsi bagaimana? Karena itu musuh nyata yang ada di bangsa ini. Apakah dengan periode Pak Prabowo Harapan Rakyat akan lebih tegas nanti pemberantasan korupsi? Meskipun di beberapa statement saya kejar, katanya begitu. Tapi kan kalau orang politik ini susah percaya. Mas Arwai gimana? Ya, saya kira gini, ya. Saya termasuk orang
tidak terlalu percaya kalau ada pemimpin di negara ini seperti bahasa tadi gitu. Saya kejar gitu kan. Kan tidak terlalu percaya gitu. Karena persoalan kita itu kan bukan persoalan menangkap orang korupsinya, tapi persoalan membenahi orang yang menangkap korupsinya itu. Membenahi itu orang gitu yang menangkap korupsi. Ya kita perlukan sekarang ini kan gitu. Bagaimana membangun citra atau kita masyarakat tuh menjadi percaya kepada orang yang menangkap korupsi itu. Kan itu problem hari ini. Ya kan? Bukan persoalan orang yang korupsinya. Kalau persoalan orang yang korupsi, itu kan sistem manajemen pemerintahan yang harus dibenahi. Ya, kalau sistem manajemen pemerintahan yang dibenahi, maka orang akan menjadi tidak semudahnya untuk melakukan korupsi. Tetapi persoalan yang sudah melakukan korupsi, kan gitu persoalan itu. Orang sudah melakukan korupsi, itu kan berarti persoalan orang yang menangkap, ya kan? Orang yang korupsi itu. Nah, membenahi ini saya kira saya akan menjadi orang yang paling senang. Misalnya ketika Pak Prabowo jadi, dia akan membentuk tim khusus adalah mensterilisasi, membenahi, mengaudit ulang semua tataran, khususnya adalah bidang penegakan korupsi itu. Mungkin para pakar yang ahli itu dikumpul gitu ya, bagaimana mengaudit semua, bukan soal bagaimana menegakkan korupsi, bukan soal itu. Soal membenahi orang yang menangkap orang yang korupsi. Kan itu problem kita itu. Kita kan nggak percaya, tadi Mas Faris bilang, ketuanya di mana? Ada yang kena etik, karena orang itu. Nah ketika ke orang itu kan perlu dibedah, apa sih penyebabnya? Atau salah di rekrutmennya, ya kan? Atau salah dalam hal asesmen orangnya. Ya, atau justru salah waktu menunjuk orang yang merekrutmennya, kan terjadi itu kan dia harus diaudit total. Nah, atau salah persepsi kita yang menjadi salah ketika menilai melihat orang itu setelah jadi penegak korupsi itu. Nah, ini kalau memang Pak Presiden itu begitu terpilih, jangan saya tangkap, karena dia nggak berwenang nangkap kan. Tapi saya akan benahi penegak hukum dengan ini, kalau tim ini akan benar-benar mengaudit semua lembaga-lembaga, khususnya adalah yang bersentuhan dengan pemberantasan korupsi. Tapi jangan salah Mas, kalau berpikir penegakan hukum itu jangan korupsi saja. Nepotisme itu yang awalnya, langkah awal untuk korupsi itu diawali dari nepotisme loh. Nah, pertanyaannya, Mas Arfai yakin pemerintahan baru ini akan lebih mampu untuk memberantas KKN sesuai cita-cita dari reformasi dulu? Apakah yakin akan lebih bagus? Nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana. Tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Dialog Jambi Bicara, pemerintahan baru, harapan rakyat. Pertanyaan tadi, saya mengkonfirmasi kembali sebenarnya, tadi sudah dibahas, apakah periodenya Pak Prabowo nanti, apakah penegakan hukum, pembangunan di sektor hukum akan lebih baik? Ya, saya bicara menurut pendapat saya ya, kalau lihat tipikal pribadinya Pak Prabowo, artinya ada secercah harapan lah dari rakyat ya dalam hal konteks penegakan hukum. Tapi sekali lagi bahasa penegakan hukum itu kan bukan dianya yang melakukan penegakan hukum, karena dia kena eksekutif, dia tidak bisa. Jadi dalam konteks terminologi antara hubungan penguasa presiden dengan rakyat, kita juga tidak bisa nuntut dia, ya kan? Nah, tetapi dalam konteks bagaimana dia membenahi penegak hukum, saya kira saya termasuk orang yang yakin. Baik, kita sapa dulu, ada penelpon. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore Bung Pariji, selamat sore. Baik. Silakan Pak Yudi di Telanai. Ya, waktunya sempit ya Pak, terlalu banyak ngomong. Silakan Pak Yudi. Ya baik, saya terpaksa harus sempit juga menyampaikannya, tapi harus padat. Yang saya hormati Dr. Chandra, Dr. Arif Ai, pengamat hukum tata negara dan pengamat ekonomi yang saya hormati. Jadi saya hanya mengambil ujungnya saja. Judul ini adalah untuk kepentingan rakyat, bukan penguasa,
bukan elit-elit politik, dan bukan orang-orang yang visioner. Jadi apa yang saya dengar, kita rasakan, dan kita lihat bahwasanya kemenangan Prabowo ini, ya saya harus mengatakan ya 11-12 dengan Jokowi. Ya, karena keberaniannya tadi tidak ada keberanian, hanya ngomong doang. Itu tidak dilengkapi oleh pelengkap perangkat yang kuat. Hanya gebrakan, itu emosi militerisasi kan. Nah, kalau dari segi ekonomi apa yang kita lihat, kita dengar ini, isu ada deflasi sudah 5 bulan termasuk nanti tanggal 20 dilantik. Apa upaya deflasi itu? Deflasi pengertiannya orang payahan jual, orang payah beli. Nah, kan itu secara ekonomi. Yang kedua, itu tadi tertarik isunya sudah lama, 2 tahun, berkaitan dengan makan tabungan. Coba makan tabungan ini kaki ada tapera pula dipotong, ada pula pajak 12%. Betul, ya. Itu harus dihentikan, ya kan? Nah, tampak sudah banyak turun kelas, sudah orang sudah menengah mau naik turun kelas. Bagaimana kau mau mencapai 2045? Bonus demografinya datang, cuman orang di sana hancur semua, tidak negara maju. Nah, itu yang naik. Kedua, lapangan kerja untuk milenial. Bayangkan, di mana-mana provinsi, masuk DKI yang terbesar, itu separuh lebih milenial itu. Itu pengangguran. Berbahaya pengangguran intelektual itu. Itu apa upaya pemerintah itu? Makanya 11-12 saya bilang. Yang terakhir persoalan hukum, ya saya tertarik itu karena di kepemimpinan Jokowi itu KPK itu memang orangnya, memang mentalitasnya. Yang kedua, aturannya. Aturan itu dia sudah di bawah pemerintahan, di rumpun pemerintah. Bayangkan, manutlah dia. Bayangkan sebelum Jokowi itu waktu undang-undang KPK berdiri sendiri, banyak itu yang masuk bui itu. Nah, akhirnya indeks prestasi korporasi itu menurun kepemimpinan Jokowi 2 tahun. Nah, salah satu upaya, nggak usah dibuat terlalu lama buat undang-undang itu. Undang-undang yang ada korupsi itu aja ditambah pasal. Kenapa sih? Di situ perampasan aset ada, buat klausalnya, lantas dimiskinkan, udah selesai. Nunggu undang-undang itu sudah 2 tahun. Berapa periode DPR dah jadi. Nah, jadi kesimpulannya mau atau tidak pemerintah ini. Baik. Pagi-pagi ngomong secara tata negara ekonomi, ngomong secara ekonomi. Kalau orang tidak mau pimpinan itu, sudah 11-12. Baik. 11-12. Saya rasa demikian. Ya, mudah-mudahan harapan 11-12 ini tidak terwujud. Kalau memang niat apa yang saya sebutkan tadi, pemerintah itu mau. Ya. Itu penting, niat. Baik. Kalau niatnya, ya dia kan ngomong tuh. Pokoknya nanti kabinet second kabinet ini harus orang-orang yang betul-betul tidak makan APBN. Itu sudah dicatat, kita catat itu. Ya. Baik. Jangan terbalik. Baik, terima kasih. Terbalik itu. Maka saya bilang 11-12. Saya rasa demikian. Terima kasih, mudah-mudahan ya ini dapat didengar oleh rakyat semuanya, termasuk rakyat Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi. Kalau bicara harapan 11-12, artinya itu pendapat Pak Yudi. Iya, pendapat Pak Yudi. Iya. Mas Chandra, tadi banyak yang disinggung ya, persoalan ekonomi. Ternyata tantangan ke depan banyak nih. Deflasi, kemudian tapera pajak 12%. Itu gimana maksudnya itu? Ya, kita menyoroti yang masalah yang terjadi saat ini ya, sedang dibahas, itu adalah deflasi ya kan. Sebenarnya kalau kita bicara teori ekonomi ya kan, logikanya kalau deflasi itu kan harga turun ya kan. Harga turun itu pasti akan menimbulkan permintaan naik. Nah, yang jadi biasanya kan deflasi kita tuh kalau normal hanya sebulan aja, deflasi itu wajar. Dalam siklus bulanan inflasi itu ada sesekali bulan tertentu kita deflasi ya kan. Nah, cuman ya kan yang jadi problem ini adalah 5 bulan berturut-turut. What's wrong with consumption ya kan? Daya beli masyarakat ya kan? Kenapa?
logikanya kalau harga turun pasti permintaan naik, ya kan? Merespon pasar ini kan dengan harga turun. Ini harga sudah turun tapi permintaan juga tidak bergerak, gitu, tidak ada berubah, ya kan? Tidak ada pasar ada merespon micu itu, sehingga dari sisi produsen juga menyebabkan mereka rugi, ya kan? Karena kalau kenapa masyarakat tidak merespon? Nah, itu tadi faktor income tadi. Income kenapa? Karena banyak faktor, ya kan? Saya bilang tadi kan karena pasca pandemi COVID banyak sekali masalah ekonomi yang belum kita selesaikan secara tuntas, ya kan. Misalnya dengan jumlah sekarang kita kan mendapatkan bonus demografi nih Mas Faris, ya kan. Artinya banyak para tenaga kerja kita, ya kan, yang khususnya mungkin yang tamatan perguruan tinggi juga banyak, ya kan. Nah ini kan karena pengangguran intelek karena tadi, ya? Permintaan tenaga kerja sedikit, supply-nya banyak, ya kan, muncullah pengangguran, ya kan. Problemnya kenapa tidak tersedianya lapangan kerja oleh pasar, ya kan, yang betul-betul ideal untuk calon pekerja ini, yang tenaga kerja ini, ya kan, sehingga menimbulkan masalah lain, ya kan, seperti dibilang Pak Yudi tadi, ya kan, yaitu problematika kita itu pengangguran, ya kan, karena apa, banyak sekali sektor formal dan informal, sementara yang paling banyak bekerja di sekarang ini adalah sektor informal, ya kan, yang pendapatannya tidak tentu, ya kan, tidak tetap, ya kan, dan juga jaminan kerjanya juga tidak tetap, ya kan, sehingga itu menimbulkan masalah baru lagi, ya kan, bagi kita, ya kan. Nah ini yang jadi problem Mas Faris, ya kan. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita harus jeda dulu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Oke, baik, pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada sore hari ini. Mas Arfai mungkin bisa merespon sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, sekaligus closing statement. Bagaimana pemerintahan baru ini, apakah benar-benar bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat? Ya, saya langsung saja sebenarnya menjawab apa kata Pak Yudi tadi. Adalah tidak salah sebenarnya bahwa bahasa kita dari masyarakat hari ini adalah apapun yang terkait dengan pembenahan hukum di Republik ini, kata kuncinya satu, mau atau tidak maunya si penguasa itu membenahi penegakan hukum di Indonesia. Kenapa muncul bahasa mau tidak mau? Karena problem itu sudah depan mata dan diketahui. Nyata. Sudah nyata. Artinya dia mau bertindak atau tidak. Kalau tidak mau itu karena apa? Kalau tidak mau bertindak berarti sama saja yang lalu, kan gitu. Faktornya apa kalau tidak mau? Apanya? Kalau tidak mau tadi berarti faktornya karena? Nah, karena 11-12 ya. Ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting menurut saya adalah satu adalah responlah semua persoalan hukum yang ada di Indonesia 10 tahun belakang menjadi keinginan dan kemauan besar dari Pak Presiden yang terbaru nanti adalah untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, sehingga impian dan keinginan masyarakat yang sudah terpatri di dalam dirinya, ya, menggantungkan harapan itu kepada Pak Prabowo khususnya dalam penegakan hukum, itu bisa diwujudkan. Nah, itu mesti dengan bukti nyata, saya kira tidak lagi dengan bahasa mau tangkap, mau ngejar, tapi betul-betul bukti nyata, benahi regulasinya, benahi orangnya. Saya rasa itu. Oke, baik Mas Chandra, mungkin mau merespon lagi dan termasuk juga bagaimana closing statement harapan rakyat di presiden baru dari sektor ekonomi. Ya, jadi kita memang berharap betul kepada pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Gibran ini betul-betul fokus, ya kan, pada permasalahan ekonomi yang betul-betul membuat rakyat ini menjadi tidak sejahtera, ya kan. Jadi apa yang dibutuhkan yang rakyat itu sebenarnya, kebijakan ekonomi apa yang tepat, bukan berpikir untuk kebijakan orang-orang yang di sekitar mereka, ya kan, berorientasi pada feedback terhadap biaya politik tadi, ya kan. Nah, jadi betul-betul misalnya saya bilang tadi masalah pengangguran ini, ya kan, apa kebijakan yang tepat untuk menuntaskan permasalahan pengangguran di Indonesia ini, ya kan, termasuk jangan buat kebijakan-kebijakan tidak populer, ya kan, berdampak terhadap masyarakat. Misalnya kalau kita mau meningkatkan tax ratio, ya kan, jangan sampai langsung buat kebijakan naikkan pajak, ya kan, yang langsung sasarannya kaum menengah, ya kan, menengah ke bawah, ya kan, seperti PPN 12%, ya kan, dan lain-lain, ya kan. Ya mungkin kita tahu bahwa dengan visi mereka mau memisahkan
Dirjen Pajak dengan Kementerian Keuangan itu kan belum pernah ya kan. Jadi kita lihat apakah dengan cara seperti ini bisa menaikkan tax ratio kita ya kan. Karena kita tahu bahwa selama ini jadi problem adalah bukan masalah ininya ya kan, tapi masalah terjadi di internal pajak itu sendiri yang tidak efektif ya kan. Misalnya terjadi kebocoran ya kan, korupsi ya kan di Dirjen Pajak itu ya kan. Nah, itu yang menyebabkan sementara kita tahu bahwa tingkat kesejahteraan pegawai aja di sini udah tinggi ya kan. Nah, itu menjadi fokus tujuan bagaimana tidak terjadi banyak sekali anggaran-anggaran kita yang terjadi kasus korupsi ini dicegah sehingga nanti bisa dieksekusi untuk kebijakan yang pro rakyat tadi ya kan, bisa berdampak terhadap masyarakat ya kan, dengan pembangunan infrastruktur kesehatan pendidikan ya kan, sehingga masyarakat kita memang ini ya kan merasakan ya kan kebijakan itu tepat ke mereka ya kan, tanpa melalui hal-hal yang dimonopoli oleh sekelompok orang yang kita sebut dengan oligarki istilahnya itu. Okay. Itu mungkin. Oke, masih ada waktu sedikit ke Mas Chandra, kan ini pemerintahannya semakin gemuk. Yeah. Dulu hanya 34, sekarang ada tambahan kurang lebih 10, belum wakil-wakil menterinya. Efektif nggak menurut? Ya, kalau menurut saya ya ini jangan sampai itu hanya sekadar sharing power aja ya Mas Faris ya. Tapi itu betul-betul memang digunakan untuk memfilter masalah-masalah tadi agar betul-betul lebih efektif bekerjanya gitu kan. Jadi dengan adanya banyak kursi tersebut diharapkan mungkin kinerjanya lebih bagus ya kan. Tapi kalau memang itu tambah bikin anggaran kita boros segala macam dan produktivitasnya rendah, tidak ada menghasilkan, itu saya rasa harus dievaluasi kembali ya kan. Baik, kalau terkait dengan tapera tadi, tabungan perumahan rakyat itu juga menjadi kontroversial. Iya betul Mas Faris ya. Jadi dulu kan namanya Baper Tarum ada juga ya kan. Nah sekarang ini kan kita tahu bahwa upah-upah buruh, upah pegawai kan masih banyak sekali yang masih rendah ya kan. Itu dulu dibenahi ya kan, sehingga masalah ini tidak membuat income mereka jadi turun lagi ya kan, karena itu sementara mereka menikmati berapa tahun kemudian, itu pun kalau harga rumahnya itu ya kan sesuai dengan pasar ya kan, sementara kan kita tahu harga semakin naik terus ya kan, harga properti ya kan. Nah ini menjadi keluhan buruh dan pegawai juga ya kan. Oke, baik. Artinya banyak PR gitu ya, banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru nanti. Meskipun tadi di awal kita bicara mengenai keberlanjutan, tapi keberlanjutannya juga banyak permasalahan yang kemudian diwariskan untuk pemerintahan ke depan, utang-utang negara dan lain sebagainya. Tapi tentu kita tetap harus optimis. Kita mensupport sesuai dengan bidang kita masing-masing, dan tentunya mudah-mudahan presiden dan wakil presiden baru bisa membawa harapan yang lebih baik lah kira-kira bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya nanti juga di Provinsi Jambi yang katanya tolnya sudah mau diresmikan meskipun baru sampai ke Bayang Lincir gitu. Tapi alhamdulillah Jambi juga kebagian lah akhirnya punya tol, dan mudah-mudahan nanti juga membawa multiplier efek nanti kalau memang sampai nyambung ke Provinsi Sumatera Selatan atau ke Palembang. Demikian dialog kita pada sore hari ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.